Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Muhammad Pasya, NIM 118700781, akan sedikit menjelaskan materi dari Matematika Teknik 2 yang dimulai dari deret Taylor. Deret Taylor itu ada Maclaurin series ya. Deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak terhingga, yaitu fx sama dengan f0 tambah f aksen 0x tambah f aksen 2 kali 0 x kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Catatan deret tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi. Dari awal kita selalu memulai perkiraan pada nilai sama dengan 0. Sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun. Itu x sama dengan x0. Jadi deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Rumus umum deret Taylor adalah fx sama dengan f x0 tambah f aksen kali x0 x min x0 tambah f aksen x0 x min x0 kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya ya pangkat n, dan menghasilkan hasil seperti ini. Contoh soal bentuklah deret Taylor untuk fx sama dengan ln x. Nah, seperti ini ya. Gunakan rumus umum deret Taylor, yaitu ini. Kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak terhingga. Untuk mencari order ke n truncated Taylor series. Nah, ini fx0 tambah f aksen x0 x min x0 tambah f aksen x0 x min x0 kuadrat per faktorial tambah fn kali x0 x min x0 pangkat n per n faktorial. Contoh selanjutnya, carilah deret Taylor pada derajat atau order ketiga dari fungsi berikut. Fx sama dengan cos 2x, x sama dengan V4, ini V/4. Lanjut, fx sama dengan fx0 tambah f aksen x0 x min x0 sampai ini 3 ya. Nah, ini hasilnya di bawah. Langsung masuk persamaan nonlinear. Metode-metode persamaan nonlinear yaitu metode tabel, metode biseksi, metode regulasi plasi, metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Penyelesaian persamaan linear mx tambah c, di mana m dan c adalah konstanta, dapat dihitung dengan mx tambah c sama 0, x sama dengan min c per m
Penyelesaian persamaan kuadrat AX 2 dan tambah BX tambah C sama 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Mode tertutup, pencari akar pada range A atau B tertentu. Dalam range A tambah B dipastikan terdapat satu akar hasil selalu konvergen, atau disebut juga metode konvergen. Metode terbuka diperlukan tebakan awal. Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1 hasil dapat konvergen atau divergen. Teorinya, suatu range X sama dengan A, B mempunyai akar bila F A dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB lebih kecil daripada 0. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Grafik 1 bisa dilihat di gambar. Karena FA kali FB kurang dari 0, maka pada range XAB terdapat akar. Lalu pada gambar 2, karena FA kali FB lebih besar daripada 0, maka pada range X, A dan B tidak dapat dikatakan terdapat akar. Nah, ini metode tabel. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti di samping kanan ini, yaitu X dan Fx. Bila X-nya X0 sama dengan A, Fx-nya itu FA. Dan seterusnya seperti X1, Fx1, X2, Fx2, dan X3, Fx3. Nah, ini contoh. Selesaikan persamaan X tambah X sama dengan 0 dengan range X sama dengan min 1, 0. Untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, range X sama dengan min 1, 0 dibagi menjadi 10 bagian sehingga diperoleh yang X pertama min 1, yang X kedua min 0,9 sampai seterusnya sampai 0 lagi. Dari tabel diperoleh penyelesaian berada di antara min 0,6 dan min 0,5 dengan nilai Fx masing-masing min 0,0512 dan 0,1065 sehingga dapat diambil keputusan penyelesaiannya di X sama dengan min 0,6. Bila pada range X sama dengan min 0,6 min 0,5 dibagi 10, maka diperoleh Fx terdekat dengan 0 pada X sama dengan min 0,57 dengan Fx sama dengan 0,00447. Kelemahan metode tabel. Metode tabel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinier, tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi N bagian. Hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas bawah B. Kemudian dihitung nilai tengah X sama dengan A plus B per 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan bila F A dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA kali FB kurang dari 0.
Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Ini contohnya. Selesaikan persamaan xe pangkat x plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range x min 1, 0, maka diperoleh tabel biseksi sebagai berikut. Ini bisa kita lihat tabel biseksinya seperti gambar di bawah ini. Lanjut. Di mana X sama dengan A tambah B per 2 pada iterasi ke-10 diperoleh X sama dengan min 0,56738 dan Fx sama dengan min 0,00066. Untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Dengan catatan, dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error 0,001 dibutuhkan 10 iterasi. Semakin teliti atau kecil toleransi errornya, maka semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Lalu metode regulasi plasi. Metode pencairan akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Dikenal dengan metode false position. Nah, ininya FB min FA per B kurang A sama dengan F kali B kurang 0 per B kurang X. X sama dengan B kurang F kali B kurang A per F kali B kurang F kali A. X sama dengan A kali F kali B kurang B kali F kali A per F kali B kurang F kali A. Nah, ini contohnya. Selesaikan persamaan X tambah 1 sama dengan 0 pada range X sama dengan 0 min 1. Nah, ini tabelnya bisa dilihat ya. Akar persamaan diperoleh di X sama dengan min 0,5674 dengan kesalahan 0,00074. Metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Contoh, X min X sama dengan 0. Ubah X sama dengan pangkat X atau G kali X sama dengan X. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Contoh, carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. X kuadrat kurang 2x kurang 3 sama 0. X kuadrat sama dengan 2x tambah 3. X sama dengan akar 2x tambah 3. Nah, ini seperti ini perhitungannya. Syarat konvergensi pada range 1 sama dengan S kurang H, S tambah H dengan S titik tetap. Jika 0 kurang dari G, X kurang dari 1 untuk setiap X elemen satu iterasi konvergen monoton. Jika min 1 kurang dari G, X kurang dari 0 untuk setiap X elemen satu iterasi konvergen berisolasi. Jika G X lebih dari 1 untuk setiap X elemen 1, maka iterasi divergen monoton. Jika G X kurang dari min 1 untuk setiap X elemen 1, maka iterasi divergen berosilasi.
Metode Rabson. Metode pendekatan yang menggunakan suatu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n+1 dituliskan dengan xn plus 1 sama dengan xn min f1 f kali xn per f1 kali xn. Contoh, selesaikan persamaan x min e min pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0 sama dengan 0. Fx sama dengan x min e pangkat min x sama dengan fx sama dengan 1 tambah e min pangkat min x. Fx0 sama dengan 0 min e pangkat min 0 sama dengan min 1. Fx0 sama dengan e tambah e pangkat min 0 sama dengan 2. X1 sama dengan X0 kurang F kali X0 per F1 kali X0 sama dengan 0 kurang min 1 per 2 sama dengan 0,5. Fx1 sama dengan min 0,1 min 0,106631 dan F1 X1 sama dengan 1,60653. X2 sama dengan X1 min F kali X1 per F1 kali X1 sama dengan 0,5 dikurang min 0,10631 per 1,60653 sama dengan 0,566311. Fx2 sama dengan min 0,001304551 dan F1 X2 sama dengan 1,56762. X3 sama dengan X2 X kuadrat X2 min F kali X2 per F1 kali X2 sama dengan 0,5663111 dikurangi min 0,00130451 per 1,56762 sama dengan 0,567143. Fx3 sama dengan min 1,96 kali 10 pangkat min 7. Suatu bilangan yang sangat kecil sehingga akar persamaan X sama dengan 0,567143. X min pangkat min X sama dengan 0. X ininya. Hasil yang tadi ini. Metode secant. Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Ini metodenya. F aksen X sama dengan per X sama dengan F kali XR min F kali XR min 1 per XR min XR min 1. Metode Newton-Raphson yaitu XR plus 1 sama dengan XR kurang F kali XR per F aksen kali XR. XR plus 1 sama dengan XR kurang F kali XR kali XR min 1 per Fx kali XR dikurangi F kali XR min 1. Nah ini contohnya, bisa kita lihat. Penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear. Nilai masukan dan minimal dari fx memenuhi f aksen x sama dengan 0. Gx sama dengan f aksen x, gx sama dengan 0. Menentukan nilai maksimal atau minimal f aksen x. Sekarang kita ke eliminasi Gauss. Sistem persamaan aljabar linear di mana A, IJ sama dengan koefisien konstanta
XJ sama dengan unknown, BJ sama dengan konstanta, N sama dengan banyaknya persamaan. Nah, metode-metode untuk menyelesaikan persamaan aljabar linear itu metode eliminasi, metode iterasi, metode dekomposisi, eliminasi Gauss. Contoh dari eliminasi Gauss-Jordan. Yang iterasi itu iterasi Jacobi, Gauss-Seidel, dan metode dekomposisi ada dekomposisi LU dan Kozlowski. Ini matrik, operasi matrik, penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, informasi, dan determinan. Jenis-jenis matriknya pun banyak, seperti matrik bujur sangkar, diagonal, identitas, segitiga, atas bawah, simetri, baris, dan kolom. Penyelesaian ada tunggal well condition seperti gambar pertama yang di kiri atas, yang kondisi buruk ill condition di kanan atas, yang tidak ada penyelesaian di kiri bawah, dan yang tak berhingga ada di kanan bawah. Eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss itu ini ya, stepnya itu seperti gambar ini. Proses forward elimination, eliminasikan X1 dan dari E2 dan E3. Hitung M21 sama dengan A21 per A11. E aksen 2 sama dengan E2 kurang M21 kali E1. Hitung M31 sama dengan A31 per A11 E aksen 3 sama dengan E3 kurang M31 kali E1. Eliminasikan X2 dari E aksen 3, hitung M32 sama dengan A aksen 32 per A aksen 22. E aksen 3 sama dengan E aksen 3 min dikurang M32 kali E aksen 2. Contoh 1, selesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Gunakan 6 angka signifikan. Nah, ini penyelesaiannya seperti di bawah ini ya. Hal ini ada eliminasi Gauss-Jordan, forward elimination, lalu ke no back substitution, inverse matrix, forward elimination. Nah, sekarang ke dekomposisi LU. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Nah, ini cara-caranya ya. Dekomposisi LU naib diturunkan dari proses eliminasi Gauss, di mana L elemen penggali MIJ dalam proses eliminasi, U matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Nah, ini adalah proses eliminasi Gauss-nya. Dekomposisi LU Kraut. Matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L kali U sama dengan A. Nah, ini penyelesaian persamaannya ya, bisa dilihat.
Lalu ini dekomposisi Lu Cholesky digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A pangkat T. Matriks simetri A bisa didekomposisi menjadi L kali LT pangkat T sama dengan A. Nah, ini adalah persamaannya juga ya, sama bisa kita lihat pada PowerPoint. Nah, ini ada iterasi Gauss-Seidel. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif. Biasanya digunakan untuk sistem yang besar n sama dengan ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. A11 kali X1 tambah A12 kali X2 tambah titik-titik tambah A n kali Xn sama dengan B1. Dan seterusnya seperti di PowerPoint ini. Iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2 Xn sama dengan 0, dihitung sampai Xn sama dengan 0. Dihitung nilai X1, berikutnya dihitung X2 dengan X1 adalah hasil sebelumnya dan X3 sampai Xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1 sampai Xn kurang 1 adalah nilai-nilai hasil perhitungan sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Iterasi Jacobi mirip dengan Gauss-Seidel, hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I tambah 1. Iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2 sampai Xn sama 0. Dihitung nilai X1, berikutnya dihitung X2 dengan X1, X3 sampai Xn sama 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1 sampai Xn kurang 1 sama 0. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Selanjutnya ada interpolasi, materi tentang interpolasi. Interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Dan ada dua interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Ini interpolasi beda terbagi Newton. Interpolasi linear. Derajat atau orde 1 memerlukan dua titik beberapa. Seperti digambar ya. Lanjut. Interpolasi kuadratik. Derajat atau orde 2 memerlukan 3 titik. Nah, seperti itu. Interpolasi kubik. Derajat atau 3 memerlukan 4 titik. Nah, interpolasi derajat orde ke n memerlukan n tambah 1 titik. Seterusnya akan seperti itu. Dan misalkan derajat orde ke 10 pasti memerlukannya 11 titik seperti itu. Semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau teliti. Nah, ini ada interpolasi linear. Cara menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus. Pendekatan formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus. Dengan f1x sama dengan fx0 tambah f kali x1 min f kali x0 per x1 min x0 x min x0. Persentase kesalahan pola interpolasi linear sama dengan T sama dengan harga hasil perhitungan min harga min sebenarnya per harga min sebenarnya. Contoh, diketahui suatu nilai tabel distribusi Stedin sebagai berikut.
Student T sebagai berikut. T 5% sama dengan 2,015. T 2,5% sama dengan 2,571. Berapa T 4%-nya? Nah, ini penyelesaiannya. X0 sama dengan 5. Fx0 sama dengan 2,015. X1 sama dengan 2,5. Fx1 sama dengan 2,571. X4 sama dengan Fx4 Fx sama dengan 4. Fx sama dengan tanda tanya. Dilakukan pendekatan dengan order 1. F1 X sama dengan F kali X0 tambah Fx1 min Fx0 per X1 min X0. X min X0 sama dengan 2,015 tambah 2,571 kurang 2,015 per 2,5 kurang 5. Lalu dikali 4 kurang 5. Diketahui log 3 sama dengan 0,4771213. Log 5 sama dengan 0,6987000. Harga sebenarnya adalah log 4,5 sama dengan 0,6532125 kalau di kalkulator. Harga yang dihitung dengan interpolasi log 4,5 sama dengan 0,6435078. Nah, langsung ini hasilnya sama dengan 0,6435078 dikurangi 0,6532125 per 0,6532125 kali 100% sama dengan 1,49%. Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya, yang sering juga disebut interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Nah, ada interpolasi kuadratik. Interpolasi orde 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik, memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomial orde ini adalah f2x sama dengan a0 tambah a1x tambah a2x kuadrat, dengan mengambil a0 sama dengan b0 kurang b1 x0 tambah b2 x0 x1. A1 sama dengan B1 kurang B2 X0 tambah B2 X1. A2 sama dengan B2. Sehingga F2X sama dengan B0 tambah B1 X min X0 tambah B2 X min X0 X min X1 dengan ini seperti digambar ya. Sekarang ada interpolasi kubik yang F3X sama dengan B0 tambah B1 X min X0 tambah B2 X min X0 X min X1 tambah B3 X min X0 X min X1 X min X2, dengan B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 kurang X0, itu Fx1 X0. B2 dan B3 bisa kalian lihat ya di PowerPoint. Secara umum F1X sama dengan B0 tambah B1 X min X0. F2X sama dengan B0 tambah B1 X min X0 tambah B2 X min X0 X min X1. F3X sama dengan B0 tambah B1 X min X0 tambah B2 X min X0 kali X min X1 tambah B3 X min X0 kali X min X1 kali X min X2. Dan Fnx-nya pun seperti itu. Nah, ini contohnya, hitung nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas dengan alfa sama dengan 4%. Jika diketahui T 10% sama dengan 1,476, T 5% sama dengan 2,015,
T 2,5% sama dengan 2,571. T 1% sama dengan 3,36. Dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Interpolasi Newton orde 2 butuh 3 titik. X0 sama dengan 5. X1 sama dengan 2,5. X2 sama dengan 1. Nah, ini fx-nya. Fx0 sama dengan 2,1015. Fx1 sama dengan 2,571. Dan fx2 sama dengan 3,3565. Nah, ini bisa kalian lihat ya di PowerPoint. Nah, ini interpolasi Newton orde 3 yang butuh 4 titik. Nah, X0 sama dengan 5. Fx0 nya sama dengan 2,015. X1 nya sama dengan 2,5. Fx1 nya 2,571. X2 nya sama dengan 1. Fx2 nya 3,365. X3 nya sama dengan 10. Dan Fx3 nya sama dengan 1,476. Nah, ini juga bisa kalian lihat ya. Lalu ini interpolasi range. Interpolasi range pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton. Rumusnya adalah Fn X sama dengan sigma N I sama dengan 0 Li X kali Fxi dengan Li X sama dengan Vn J sama dengan 0 J tidak sama dengan I X min Xj per Xi min Xj. Nah, ini pendekatan orde ke-1-nya. F1X sama dengan L0X kali F kali X0 tambah L1 kali X kali F kali X1. Dan bisa kita lihat ya di PowerPoint seperti ini. Nah, juga pendekatan orde kedua sama. Ini pendekatan orde ketiga. Ini contohnya. Berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%. Nah, ini pendekatan orde ke-1 ya. F1X sama dengan L0X Fx0 sama dengan L1X Fx1. F1X sama dengan X min X1 per X0 min X1 F X0 tambah X min X0 per X1 min X0 Fx1 sama dengan 4 kurang 5 per 2,5 kurang 5 kali 2,57 tambah 4 kurang 2,5 per 5 kurang 2,5 kali 2,015 sama dengan hasilnya 2,237. Nah, ini pendekatan orde keduanya yang menghasilkan 4 kurang 5 per 2,5 kurang 5 kali 4 kurang 10 per 2,5 kurang 10 dikali 2,571 ditambah 4 kurang 2,5 per 5 kurang 2,5 dikali 4 kurang 10 per 5 kurang 10 dikali 2,015 ditambah 4 kurang 2,5 per 10 kurang 2,5 dikali 4 kurang 5 per 10 kurang 5 dikali 1,476 yang menghasilkan 2,214. Cukup sekian penjelasan sedikit materi tentang matematika teknik 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.